Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada video pembelajaran program pendidikan kesetaraan paket C PKBM Gadisena pada mata pelajaran Seni Budaya kelas 11. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai modul 8, Bermain drama itu mengasyikkan, unit 1, Rancang pentas drama dan teater. Berikut pembahasannya. Unit 1, Rancang pentas drama dan teater. Drama modern dan teater modern. Drama modern dan teater modern di Indonesia muncul dan berkembang pada abad 20-an, sekitar tahun 1885 sampai dengan tahun 1925. Drama modern dan teater modern merupakan sebuah perubahan seni pertunjukan yang memiliki gaya atau style dalam penyajian lakon, juga memiliki perbedaan khusus dengan teater era Romawi dan teater tradisional. Drama modern dan teater modern bersumber dari teater tradisional, tetapi gaya penyajiannya sudah dipengaruhi oleh teater barat. Namun, dalam perkembangannya, teater modern di Indonesia mengalami pasang surut, timbul tenggelam karena peradaban manusia yang terus berkembang dengan ketidakpeduliannya terhadap seni teater. Boleh dikatakan dilirik dengan sebelah mata. Drama modern merupakan satu bentuk karya sastra yang tidak lagi berbicara tentang kehidupan manusia dengan keterikatan kaidah sastra dan bahasa, tetapi lebih pada kebebasan berbicara tentang hidup dan kehidupan bermasyarakat. Sedangkan pengertian teater modern secara umum adalah teater yang tumbuh dan berkembang di masyarakat sesuai zaman yang berlangsung. Pada perspektif teater barat, teater modern dicirikan dengan dua komponen pokok, yaitu sutradara dan pemain. Kehadiran teater modern di suatu negara tidak terlepas dari kondisi dan situasi negara itu sendiri. Maka, tak heran bila faktor politik, ekonomi, sosial dan budaya sangat berpengaruh dalam pengembangan teater sebagai seni pertunjukan. Berikut ditampilkan dua jenis gambar mengenai teater modern dan teater tradisional. Sekarang silakan Anda cermati kedua gambar di samping. Manakah yang menurut pengamatan dan pemahaman Anda gambar yang menunjukkan drama dan teater modern, dan mana gambar yang menunjukkan drama dan teater tradisional? Tuliskan pendapat Anda pada buku catatan. Pilihan jawaban yang A, gambar pertama adalah bentuk drama dan teater modern, gambar kedua adalah bentuk drama dan teater tradisional. Atau B, gambar pertama adalah bentuk drama dan teater tradisional, gambar kedua adalah bentuk drama dan teater modern. Silakan catat jawaban Anda boleh di dalam kolom komentar. Drama modern dan teater modern memiliki unsur-unsur penunjang yang sama sebagai karya seni yang dipentaskan, yaitu lakon atau naskah yang akan dipentaskan. Yang kedua, pemain yang memerankan tokoh dalam cerita. Yang ketiga, sutradara yang mengatur dan mengarahkan cerita dan pemain. Yang keempat, tempat atau gedung untuk pertunjukan drama yang akan dipentaskan. Yang kelima, penonton yang akan menyaksikan pertunjukan. Unsur drama modern dan teater modern yang pertama yaitu lakon atau naskah yang akan dipentaskan. Sebuah pertunjukan drama tanpa cerita, tanpa judul, tanpa naskah, apa dan bagaimana jadinya pertunjukan drama atau teater itu? Apa yang mau dilihat? Apa yang mau ditonton? Dan yang lebih esensial, apa yang mau dimainkan atau diperankan? Konsep menjadi penting dalam cerita. Unsur intrinsik sebuah naskah drama seperti tema, alur cerita, latar cerita,
adegan, dialog, dan penokohan akan muncul dan tercipta jika ada sebuah cerita yang ditulis. Misalnya, Malin Kundang karya Wisran Hadi, Bila Malam Bertambah Malam karya Putu Wijaya, Malam Jahanam karya Motinggo Bushe, Sunarto Mencari Sunarti karya Sinar Hadi, dan sebagainya. Gambar di samping menunjukkan bahwa drama dan pementasan teater adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Unsur drama modern dan teater modern yang kedua yaitu pemain yang memerankan tokoh dalam cerita. Cerita sebagai unsur utama proses penciptaan suatu bentuk seni teater sangat membutuhkan unsur-unsur penunjang keberhasilan sebuah pertunjukan teater. Tanpa adanya unsur-unsur penunjang tersebut, sebuah pertunjukan teater akan terlihat dan terasa dangkal serta hambar. Pemain merupakan unsur penunjang yang sangat esensi dalam menentukan keberhasilan sebuah pertunjukan drama ataupun teater. Seorang pemain memerankan tokoh cerita dalam naskah pertunjukan harus memiliki berbagai kompetensi, di antaranya kemampuan berekspresi. Seorang pemain harus memiliki dasar-dasar akting yang memadai, harus mampu berelaksasi dan berkonsentrasi, peka, kreatif, dan lentur, harus mampu menguasai postur dan gestur atau olah tubuh, harus mampu mengolah suara, artikulasi atau olah suara, harus mampu mengekspresikan dirinya dengan memahami kepribadian, kehidupan, realita, tujuan disiplin, dan lingkungannya atau olah sukma. Selanjutnya, kemampuan menganalisis naskah drama. Seorang pemain harus mampu memahami unsur intrinsik dan ekstrinsik sebuah naskah, memahami isi naskah, mengolah dialog, memahami tujuan berperan, mengekspresikan dan mendeskripsikan sebuah perilaku atau karakter tokoh dalam cerita. Gambar di samping memperlihatkan dua aktor yang memiliki kemampuan analisis naskah yang baik. Selanjutnya, kemampuan mentransformasi. Seorang pemain harus mampu mengolah emosinya, harus mampu mengolah pernafasannya, harus mampu mengolah gaya bermainnya, harus mampu mengolah imajinasinya, harus mampu mengolah pengamatannya terhadap lingkungannya, harus mampu mengolah pengalamannya untuk diwujudkan dalam permainannya di atas pentas. Gambar di samping memperlihatkan kemampuan transformasi yang menghasilkan pertunjukan yang kekinian. Unsur yang ketiga yaitu sutradara yang mengatur dan mengarahkan cerita dan pemain. Di Indonesia, penanggung jawab proses transformasi naskah lakon ke bentuk pementasan adalah sutradara, yang merupakan pimpinan utama kerja kolektif sebuah teater. Baik buruknya pementasan teater sangat ditentukan oleh kerja sutradara, meskipun unsur-unsur lainnya seperti staf produksi juga berperan tetapi masih berada di bawah kewenangan sutradara. Sutradara tetap sebagai penanggung jawab utama. Untuk itu, sutradara dituntut mempunyai pengetahuan yang luas agar mampu mengarahkan pemain untuk mencapai kreativitas maksimal dan dapat mengatasi kendala teknis yang timbul dalam proses penciptaan. Sebagai seorang pemimpin, sutradara harus mempunyai pedoman yang pasti sehingga bisa mengatasi kesulitan yang timbul. Ada beberapa tipe sutradara yang melakukan fungsi dan perannya dalam menyelenggarakan sebuah pementasan drama. Yang pertama, sutradara konseptor. Sutradara menentukan pokok penafsiran dan konsep penafsirannya kepada pemain.
sementara pemain dibiarkan mengembangkan konsep itu secara kreatif. Namun, tetap terikat kepada pokok penafsiran tersebut. Yang kedua yaitu sutradara diktator. Sutradara mencetak pemain seperti dirinya sendiri, tidak ada konsep penafsiran dua arah. Ia merasa memahami teori sastra drama dan seni pertunjukan, sehingga mau tidak mau pemain harus memenuhi dan memainkan ide-idenya di atas pentas. Sementara pemain dibentuk menjadi boneka-boneka panggung yang patuh terhadap apa kehendak sutradara. Yang ketiga yaitu sutradara koordinator. Sutradara bertindak sebagai pengarah atau polisi lalu lintas yang mengkoordinasikan pemain dengan konsep pokok penafsirannya. Pemain tidak boleh atau tidak bisa mengatur dirinya sendiri selain perintah dan arahan sutradara. Yang keempat yaitu sutradara paternalis. Sutradara bertindak sebagai guru atau suhu yang menerapkan semua ilmunya sekaligus membina moral dan mental para pemain atau anggotanya. Teater diumpamakan sebagai padepokan dan pemain adalah cantrik atau murid atau pengikutnya yang harus setia kepada gurunya, yaitu sutradara. Berikut adalah gambar-gambar. Yang pertama ada gambar dari W.S. Rendra, yang kedua ada Teguh Karya, yang ketiga ada Arifin C. Nur. Perlu diketahui, sekadar menambah wawasan di bidang drama dan teater, Anda harus mengenal dan memahami siapa mereka. Mereka adalah sastrawan, dramawan, sekaligus sutradara terkenal di Indonesia. Mereka para maestro di bidang drama. Unsur yang keempat yaitu tempat atau gedung untuk pertunjukan drama yang akan dipentaskan. Gedung pertunjukan adalah sebuah bangunan gedung yang berfungsi melayani dan memfasilitasi berbagai macam pertunjukan. Gedung pertunjukan ini merupakan ruang semi publik yang bertujuan menghibur orang dengan pertunjukan yang ditampilkan. Jadi, gedung pertunjukan merupakan suatu tempat yang dipergunakan untuk mempergelarkan pertunjukan, baik itu bioskop, wayang, pagelaran musik, maupun tari. Terciptanya sebuah pementasan atau pertunjukan drama tidak terlepas dari pengadaan tempat pertunjukan atau gedung pertunjukan. Gedung pertunjukan sebagai sarana, fasilitas pertunjukan juga bertanggung jawab terhadap publik atau penonton. Kenyamanan dan keamanan penonton bergantung dari gedung pertunjukan yang digunakan untuk menyelenggarakan pertunjukan itu. Berbeda dengan pertunjukan drama era kolonial, tidak mementingkan gedung tempat pertunjukan. Mereka bermain di mana saja, bisa di halaman rumah, di lapangan, di perkampungan, dan sebagainya. Tidak menjadi persoalan dengan kondisi dan situasi penonton pada waktu itu. Di samping merupakan gambar Koloseum yang merupakan gedung pertunjukan pada masa Romawi kuno, dan di bagian bawah ada amfiteater yang merupakan gedung pertunjukan masa Yunani kuno. Penonton bisa berdiri atau menggelar tikar untuk menyaksikan pertunjukan drama. Nah, untuk pertunjukan drama atau teater modern, gedung pertunjukan drama memiliki beberapa jenis panggung. Pernahkah Anda melihat bentuk-bentuk panggung yang ada di dalam gedung pertunjukan? Seandainya belum, coba cermati bentuk-bentuk panggung pada gambar-gambar di samping. Yang pertama ada panggung arena, yang kedua ada panggung semi arena, dan yang ketiga ada panggung proscenium. Sekadar diketahui untuk menambah wawasan Anda di bidang pertunjukan, Anda perlu mengenal dan mengetahui jenis-jenis panggung dalam gedung pertunjukan.
Unsur yang kelima yaitu penonton yang akan menyaksikan pertunjukan. Meskipun dalam tugasnya seorang sutradara dibantu oleh stafnya dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, tetapi sutradara tetap merupakan penanggung jawab utama. Untuk itu, sutradara dituntut mempunyai pengetahuan yang luas agar mampu mengarahkan pemain untuk mencapai kreativitas maksimal dan dapat mengatasi kendala teknis yang timbul dalam proses penciptaan. Unsur terakhir pementasan drama atau teater adalah penonton. Respon penonton atas drama yang dipentaskan akan menjadi suatu respon penilaian baik buruknya pertunjukan itu, sukses gagalnya sutradara dan staf produksinya dalam menggarap pertunjukan. Hal ini tidak dapat diabaikan sebagai suatu hal yang biasa terjadi atau lumrah. Keberhasilan dan kegagalan terjadi dalam sebuah pertunjukan. Banyak sutradara yang kurang memperhatikan penonton dan menganggapnya sebagai konsumen seni yang dapat memberikan keuntungan atau sebaliknya kerugian dengan argumen penonton datang ke gedung pertunjukan dengan berbagai tujuan. Ada yang mencari hiburan, ada yang sebagai pelepas penat, ada yang mengisi waktu senggang, meski ada juga penonton yang memang peminat seni drama dan sungguh-sungguh datang ke gedung pertunjukan ingin menyaksikan pertunjukan drama terlepas dari berkualitas atau tidaknya pertunjukan itu. Sehingga jika terjadi suatu kegagalan dalam pementasan, penonton dianggap sebagai penyebabnya karena mereka tidak mengerti atau mampu memahami sebuah pementasan. Telah ditampilkan dua gambar. Gambar yang di atas adalah bangku penonton teater mengacu pada model amfiteater. Kemudian bangku penonton teater mengacu pada model amfiteater yang lebih datar pada gambar yang kedua. Terima kasih, kami dari PKBM Gandisena. Sampai berjumpa pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.